Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada 3 hal barangkali yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim agar kita menjadi orang Islam yang tidak mudah diadu domba oleh orang lain, agar kita menjadi orang Islam yang tidak mudah dikoyak-koyak oleh orang lain. 3 hal tersebut, yang pertama adalah kekuatan aqidah. Kita tetapkan kalimat tauhid sebagai dasar keyakinan kita. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalimat tauhid yang sering kita baca berulang-ulang, jangan sampai tercampur oleh debu syirik, baik itu syirik yang sifatnya temporer maupun syirik yang paten, baik itu syirik karena benda, syirik karena aturan, syirik karena penghambaan. Tinggalkan itu semua, karena perbuatan syirik, manakala kita yakini bahwa itu adalah baik menurut kita, perbuatan itu akan menghapus semua amal-amal ibadah kita. Kelak kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. La in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin al-ayat. Jika kalian menyekutukan Allah atau berbuat syirik, maka gugur semua amal-amal kalian. Kelak kalian termasuk golongan orang-orang yang merugi. Perbuatan syirik juga dapat menghilangkan aktivitas akal kita, buntu dalam pemikiran, terkuburnya Al-Quran dan Sunnah, bertambah jauhnya manusia dari kebenaran. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu utusan Allah, maka kita tidak ada sekutu baginya. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah Tuhan itu? Apa definisi daripada Tuhan itu? Definisi daripada Tuhan ialah zat yang menguasai segala sesuatu dan ia tidak terikat oleh gerak ruang dan waktu. Apabila harta, tahta, kedudukan, pangkat, jabatan yang kita miliki, dengan itu sampai menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, dengan itu sampai menghalangi kita untuk berjuang di jalan Allah, maka kita telah menjadikan harta, tahta, kedudukan, pangkat, zat yang menguasai segala sesuatu. Sadar atau tidak, kita telah bertuhan kepada itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Kalau kita sudah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, semua aktivitas kita apapun bentuknya, baik ibadah ubudiyah, ibadah muamalah, ibadah mulkiyah, semua titik temunya adalah Allah. Allah sebagai tujuan dalam beribadah, Rasulullah sebagai contoh sari teladannya dalam beribadah, Al-Quran sebagai landasan idealnya dalam beribadah, Al-Hadis sebagai landasan konstitusionalnya dalam beribadah, Islam sebagai wadahnya dalam beribadah, ikhlas dan ridho suara hatinya dalam beribadah. Inilah janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah ikrar kita yang sering kita baca setiap mendirikan salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, mati dan hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kekuatan inilah yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dengan ini kita mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kekuatan yang kedua adalah kekuatan iman.
Orang yang beriman kemanapun ia pergi, imannya harus dia bawa. Kalau dia sebagai pedagang, imannya dia bawa, insya Allah dia tidak akan mendekok-dekokkan literan, dia tidak akan mengurang-ngurangi timbangan. Kalau imannya dia bawa. Kalau dia sebagai pejabat, apapun jabatan mereka, apakah anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, imannya dia bawa, insya Allah dia tidak akan korupsi, dia tidak akan merampok uang negara, dan dia tidak akan menjadi pengkhianat negara. Kalau imannya dia bawa, atau kalau dia beriman. Itulah ciri sikap orang yang beriman. Karena orang yang beriman kemanapun ia pergi, imannya selalu dia bawa. Dengan iman itulah akan melahirkan muraqabatullah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berdiam, dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau imannya dia bawa. Kedua, akan melahirkan itqanul amal, benar di dalam beramal. Apapun jabatan mereka, dia akan menjadi manusia yang jujur, yang amanah. Dia berbicara apa adanya, tidak pernah berbohong. Kalau imannya dia bawa, insya Allah akan melahirkan itqanul amal, benar di dalam beramal. Itu ciri sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri kepada orang yang beriman. Bisa dibuka dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang, kami ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-ayat. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Orang yang beriman tidak pernah ragu. Kalau kita mendirikan salat, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dan mustahil orang yang salat dengan orang yang tidak salat akan mendapat kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Orang yang beriman tidak pernah ragu. Manakala dia berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat tauhid agar di atas segala-galanya, insya Allah dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang berleha-leha mendapat kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mempunyai kepedulian kepada dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakatnya. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Untuk apa dia berjuang? Untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman api neraka, untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman api neraka, dan menyelamatkan masyarakat muslim yang sudah terperangkap oleh budaya kufar, budaya minuman keras, tari bogel, narkoba, dan lain sebagainya, agar dia kembali kepada hidayah Allah. Ada peduli, tidak cuek, tidak apatis. Terlebih lagi kalau agama yang diganggu, terlebih lagi kalau ulama yang diganggu, santri-santri yang diganggu, kita harus mempunyai peduli kepadanya. Tidak mampu dengan kekuatan tenaga, dengan lisan, tidak mampu dengan lisan, dengan doa. Itulah wadzakal ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman, doa. Ada kepedulian. Salah satu dari tiga ini manakala tidak ada pada diri kita, maka inilah ciri-ciri orang yang munafik. Dan ini ciri-ciri bukan orang yang beriman. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kekuatan inilah yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian kekuatan yang ketiga yang harus kita miliki adalah semangat persaudaraan. Ukhuwah, persaudaraan muslim.
Sering saya sampaikan barangkali dari atas mimbar ini, persaudaraan muslim jangan seperti kerbau. Kita lihat dalam satu kandang, katakanlah ada 10 ekor kerbau. Mereka tidak pernah berkelahi. Paling-paling hanya adu tanduk, itu pun sifatnya bercanda. Tidak pernah berkelahi. Tatkala dalam 10 ekor kerbau itu diambil oleh sang jagal, kemudian disembelih di depan rekan-rekannya, yang 9 itu rekan-rekannya tidak peduli. Tidak ada sifat mau membantunya. Padahal badannya besar-besar, tanduknya besar-besar. Itulah persaudaraan kerbau. Sekalipun saudaranya disembelih, dicincang-cincang, dagingnya dibagikan kepada khalayak sebagai santapan, mereka tidak pernah peduli. Padahal seandainya yang pertama ini sudah habis dagingnya, selesai dagingnya dijadikan santapan oleh manusia, gilirannya dia juga akan disembelih seperti yang pertama. Sekalipun dia dekat dengan majikannya, dia juga akan disembelih seperti yang pertama. Itulah persaudaraan kerbau yang tidak peduli kepada saudaranya sendiri. Islam tidak pernah mendidik persaudaraan muslim bagikan kerbau, tapi Islam mendidik persaudaraan muslim bagikan satu bangunan, saling menunjang, saling menguatkan, saling mengkokohkan, sehingga jadilah bangunan yang indah dan kokoh yang tidak mudah dikoyak-koyak oleh angin yang meniupnya. Islam mendidik persaudaraan muslim bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh kita terasa nyeri, maka seluruh badan kita meriang rasanya. Itulah konsep Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu sebagaimana mencintai diri kamu sendiri. Itu konsep Islam. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak kalian akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian dikatakan beriman sebelum kalian saling sayang menyayangi. Awala adukum ala syai'in idza fa'altumuhu atub salama bainakum. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian apabila kalian akan saling sayang menyayangi? Absul salama bainakum. Hendaklah kalian sebarluaskan salam di antara kalian. Ini konsep Islam. Jangan mencari konsep dari barat. Tidak ada jawabannya di sana. Karena barat terhadap Islam maka politik belah bambu. Sebagian umat Islam diinjak, sebagian umat Islam diangkat. Sebagian umat Islam dituduh radikal, garis keras, ekstrim. Sementara sebagian lagi umat Islam dielus-elus kepalanya, ditepuk-tepuk pundaknya, kantongnya diisi dengan uang. Kalau mencari konsep dari sana tidak ada jawabannya. Yang ada justru perpecahan di antara kita kaum muslimin. Jangan mencari konsep dari barat. Juga jangan mencari konsep dari timur. Di sana juga tidak ada jawabannya. Karena timur terhadap Islam maka politik, bagaimana caranya agar umat Islam jauh dari agamanya, jauh dari tempat masjid, jauh dari tempat musola, jauh dari tempat ngaji. Karena konsep mereka, prinsip mereka adalah prinsip sosialis Marxis-Lenis yang bermuara dari paham komunis. Di sana juga tidak ada jawabannya. Jadi persaudaraan muslim konsepnya ada pada diri kita sendiri. Jadikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pengikat dari persaudaraan kita sesama muslim. Siapapun dia, dari manapun dia, warna kulit apapun dia, dari negara manapun dia, kalau dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita, itu pengikatnya. Itu konsep Islam. Selama dia tidak menggugurkan syahadatnya itu dengan murtad,
Selama dia tidak menggugurkan syahadatnya itu dengan fasik, dia adalah saudara kita. Kemudian kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai penutup dari pintu-pintu perpecahan. Itu konsep Islam. Kita harus banyak ta'aruf, saling mengenal, saling bersilaturahim, saling berjabatan tangan. Kemudian kita juga harus banyak tafahum, saling memahami, saling mengerti akan sikap dan cara berpikir orang lain. Tafahum juga untuk menghilangkan sikap saling menuduh di antara kita kaum muslimin dengan tuduhan sesat menyesatkan. Kita juga harus banyak ta'awun, saling tolong menolong di antara kita kaum muslimin. Kalau ada yang takut, yuk kita antar. Kalau ada yang kurang, yuk kita bantu. Dengan 3 hal ini insya Allah akan melahirkan roh ukhuwah, semangat persaudaraan. Hentikan perdebatan, sudahi pertikaian. Ayo kita bersatu dalam dinul Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Islam, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Insyaallah 3 hal ini, akidah yang kuat, iman yang tidak ada keraguan, semangat persaudaraan kita miliki, insyaallah Islam akan kuat dan tidak mudah dikoyak-koyak oleh orang lain, dan tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Dan Islam yang kuat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan 3 kriteria tadi, akidah, iman, dan ukhuwah, mudah-mudahan ada pada diri kita. Dengan 3 hal itulah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlomba-lomba di dalam kebaikan, menunaikan semua bentuk-bentuk kewajiban ibadah dan bentuk-bentuk aturannya. Hakikatnya kita semua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.